Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami sekarang sedang berada di daerah Bandung Selatan, tepatnya di kawasan Ciwidey. Dan sekarang sedang berada di Kawah Rengganis, salah satu kawah yang berada di daerah ini. Dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Para Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib yang berbahagia, sebenarnya di dataran ini ada sebuah gunung yang namanya Gunung Patuha. Ratusan tahun yang silam gunung ini kemudian meletus dan mengakibatkan terjadinya kawasan, ada yang berbentuk situ atau danau, ada yang berbentuk kawah. Nah, ini kawah Dewi atau kawah Rengganis ini merupakan secara ilmu geologi adalah bekas dari letusan Gunung Patuha yang ada di daerah Bandung Selatan Ciwidey ini. Nah, di atas sana itu ada kawah pusatnya yang bernama Kawah Putih. Sedangkan kawah Rengganis ini berada di kaki Gunung Patuha. Nah, kenapa kawah ini dinamakan dengan sebutan Kawah Rengganis? Yang sebenarnya kawah ini disebut adalah Kawah Cibuni. Dan banyak mitos-mitos yang berkembang di daerah ini, apalagi di Kawah Putih, yang menurut cerita masyarakat di sini bahwa di daerah Kawah Putih dan di daerah Kawah Rengganis ini tidak ada binatang yang sanggup hidup. Kita akan coba bahas lebih lanjut setelah berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, berjumpa kembali dengan kami dan kami akan lanjutkan pembahasan tentang Kawah Rengganis. Jadi berdasarkan ilmu geologi bahwa Kawah Rengganis, Kawah Putih adalah salah satu kawah bekas letusan Gunung Patuha pada ratusan tahun yang silam dan memberikan bekas kawah ini. Dan kalau kita lihat dan kita mendengar informasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini bahwa banyak hewan yang tidak bisa hidup di kawasan Kawah Putih dan Kawah Rengganis ini. Ya, kalau menurut kabar cerita mereka, kawasan ini apalagi tepatnya di Gunung Patuha, di atas sana ada makam-makam yang dikeramatkan oleh masyarakat yang hidup dan tinggal di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dan kita bahas secara ilmu alam, memang banyak binatang yang tidak bisa hidup di daerah ini. Karena apa? Karena memang kawah ini masih sangat aktif dan kawah ini banyak mengeluarkan asap belerang. Otomatis binatang apapun tidak bisa hidup di kawasan yang penuh dengan belerang karena dia akan menjadi racun kalau kebanyakan menghirup belerang yang ada di kawasan Kawah Rengganis ataupun yang berada di kawasan Kawah Putih Ciwidey tersebut. Nah, sebenarnya bukan penyebabnya adalah karena adanya makam keramat yang ada di atas Gunung Patuha tersebut. Karena faktor-faktor itulah yang menyebabkan hewan tidak bisa hidup. Dan sebetulnya makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sini, ini kalau kita melihat kepada pengetahuan, kita melihat dengan menggunakan pengetahuan intuisi, maka sebenarnya adalah makam-makam yang manusia yang memang pernah hidup di zaman itu dan mereka tinggal di atas gunung kemudian meninggal dan dimakamkan di sana. Tapi kalau Anda melihat dengan
pengetahuan intuisi kembali, pengetahuan batin, maka Anda akan melihat satu sosok yang tidak tampak oleh mata biasa kita. Ada bangsa jin yang sangat besar sekali yang menguasai daerah ini. Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa bertelepati dengan makhluk tersebut. Tetapi kalau Anda tidak punya kemampuan pengetahuan intuisi, ya Anda tidak akan bisa berinteraksi, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa berkomunikasi dengan makhluk jin tersebut. Dan alhamdulillah jin yang menjadi penguasa di daerah Gunung Patuha ini adalah seorang jin muslim, bukan jin yang tidak mempunyai agama. Dan sekali lagi pada Sobat SR, kami ajak untuk coba Anda pergi ke tempat ini. Bagi Anda yang memiliki pengetahuan intuisi dan pengetahuan batin, Anda bisa merasakan, Anda bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak tampak dengan mata kasat kita. Dan satu lagi Sobat SR, kenapa kawah ini dinamakan kawah Rengganis? Padahal atau sebenarnya kawah ini dinamakan kawah Cibuni. Nah, menurut cerita masyarakat di sini, jadi penamaan kawah Rengganis ini diusulkan oleh seorang geologi Indonesia. Karena kawah Rengganis ini atau kawah Cibuni ini awalnya berdekatan dengan situ Patenggang. Nah, di situ Patenggang ini ada sebuah cerita yang menarik, ada sebuah legenda yang melibatkan seorang nama yang dikenal dengan Dewi Rengganis. Nah, untuk mempopulerkan kawah Cibuni ini, kemudian oleh ahli geologi tersebut dirubah menjadi kawah Rengganis karena terkait dengan dekatnya situ Patenggang yang legendanya ini menyangkut tentang seorang putri yang cantik yang bernama Dewi Rengganis. Next kita akan bahas siapa itu Dewi Rengganis di daerah atau di tempat situ Patenggang Ciwidey ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.